Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita pasti ditolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, hal yang perlu kita sadari dalam kita mengharapkan, merindukan pertolongan Tuhan, ketika kita berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon supaya Allah bertindak, supaya Allah menolong kita melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Hal yang sangat perlu kita sadari dan pahami adalah bahwa Allah telah mempersiapkan waktu yang terbaik. Allah telah menentukan waktu yang terbaik untuk menyatakan mujizatnya, pertolongannya, lawatannya di dalam kehidupan kita. Dia telah menetapkan waktu yang terbaik dan Dia Allah yang Maha Tahu. Seringkali saya menegaskan bahwa kalau kita yang menentukan, saudara, kalau kita yang memikirkan, kalau kita yang memutuskan, seringkali itu sesuatu yang berisiko. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari esok. Kita pikir itu untuk kebaikan, karena menurut analisa dan logika kita, itu untuk kebaikan. Tapi karena kita tidak tahu hari esok, itu bisa saja mendatangkan ketidakbaikan. Nah itu sebabnya, biarlah Allah yang menetapkan. Biarlah kita menantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu hari esok, Dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan di ayat 16 tadi dikatakan saudara, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya, kita akan menemukan rahmat, menemukan kasih karunia, dan rahmat dan kasih karunia Tuhan itulah yang akan menjadi pertolongan bagi kita, yang Tuhan akan nyatakan tepat pada waktu yang telah Dia tetapkan. Dan saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang harus kita lakukan untuk menantikan waktunya Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan untuk kita menantikan waktu yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Tuhan berdasarkan kemahatauannya. Nah saudara, dikatakan di ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, untuk kita akan menerima pertolongan tepat pada waktunya, kita harus tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetaplah hidup dalam iman kepada Yesus. Dialah Tuhan, Dialah Allah kita, Dialah juru selamat kita. Tetaplah percaya kepada Dia bahwa Dia akan menolong kita tepat pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Tetap percaya kepada Dia apapun yang terjadi. Tetap percaya kepada Dia apapun situasi kondisi yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara tetap bertekun dalam iman, maka saudara akan sampai kepada pertolongan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan tepat pada waktu yang terbaik. Apakah saudara merindukan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara? Saya percaya semua kita merindukan itu. Itu sebabnya setiap hari kita bertemu di dalam channel ini saudara. Melalui video ini saya berdoa bagi saudara, saya menopang saudara dalam doa. Karena kita rindu bersama saudara mengalami jawaban-jawaban doa daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan, selain saudara berdoa, tetaplah hidup dalam iman, tetaplah bertekun dalam iman. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa berdoa tetapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan? Banyak saudara. Banyak yang menjadikan doa itu hanya sebagai rutinitas. Karena dia mungkin lahir sebagai orang Kristen, dia hidup di dalam budaya berdoa dalam melakukan apa saja, sehingga doa itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan dalam hidupnya, dan dia melakukan doa itu terus-menerus secara rutin dan kebiasaan tanpa iman sebenarnya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Karena buktinya ada orang-orang yang rutin biasa berdoa. Saya melihat bahwa ada umat-umat Tuhan, kalau berdoa mereka berdoa, tetapi mereka juga berdukun. Itu satu bukti bahwa sekalipun mereka berdoa, mereka tidak percaya Tuhan. Karena sekalipun mereka berdoa, di depan orang banyak mereka berdoa, tetapi di belakang mereka malah mengandalkan kuasa kegelapan. Mereka mencari pertolongan kepada kuasa kegelapan. Itu satu bukti bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, bahwa Tuhan sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara mau melihat dan mengalami pertolongan dalam hidup saudara, selain saudara hidup berdoa, saudara juga harus menjalani semua prosesnya dalam iman yang teguh, dalam keyakinan yang teguh di dalam perjalanan hidup saudara. Sekalipun sepertinya hari ini semuanya serba mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetapi tetaplah hidup berdoa. Sekalipun situasi saudara begitu berat, tetaplah hidup berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap bertekun dalam iman, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap percaya saudara, apapun kondisi saudara hari ini, tetap percaya Tuhan akan menolong saudara. Kemudian yang kedua saudara,
Ayat 15 dikatakan di sana, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, di ayat 15 ini ditegaskan bahwa Yesus yang kita percaya, imam besar kita, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Itu artinya bahwa dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita, serahkanlah segala sesuatunya kepada Dia, karena Dia mengalami dan merasakan apa yang kita alami dan rasakan saat ini. Jadi saudara, selain kita berdoa, kita juga harus dengan penyerahan, menyerahkan segala situasi, menyerahkan segala keadaan dan kondisi kehidupan kita. Dia Allah, Dia Tuhan kita, Dia imam besar kita yang menjadi pembela bagi kita. Dia pernah merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Dan kemudian di sana Dia dicobai, di sana Dia menderita, dan di sini dikatakan bahwa Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami seperti yang kita alami, bahkan lebih daripada itu. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya serahkan kepada Dia segala masalah, persoalan, kelemahan-kelemahan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dia Allah yang memahami, Dia Allah yang merasakan apapun yang saudara rasakan hari ini. Dia Allah yang merasakan segala beban persoalan yang saudara rasakan di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, serahkanlah segalanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara belum melihat pertolongan Tuhan hari ini, tetap serahkan kepada Dia. Dia merasakan apa yang saudara rasakan, Dia alami apa yang saudara alami. Dia sanggup menolong saudara dalam semua apa yang saudara rasakan, dan Dia memahami segalanya saudara. Itu sebabnya tetap serahkan kepada Dia yang merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Dan kemudian yang terakhir saudara, untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, maka ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga ditegaskan di sini saudara, supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya tetap mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, tetap menghampiri Tuhan, tetap mendekatkan hidup kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun terkadang kita harus menghadapi situasi kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan, yang tidak seperti yang kita harapkan. Namun demikian tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Dekatkan hidup saudara kepada Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ada begitu banyak orang ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan di dalam kehidupan mereka saudara, mereka mulai menjauh dari Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian tidak akan pernah mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi orang yang tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi dalam hidupnya, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan dan tantangan hidup saudara. Namun sebelumnya mari kita komitmen kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa tetap teguh berpegang kepada iman saudara. Tetap berdiri teguh dalam iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun kondisinya. Yang kedua, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia merasakan apa yang kita rasakan, Dia mengalami apa yang kita alami. Dan kemudian yang ketiga saudara, tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena semakin dekat kepada Dia, maka saudara semakin dekat kepada pertolongan dan waktunya Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan mendoakan saudara. Mari berkomitmen menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara,
Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka. Biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan.
dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus.
Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati
pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.